pada saat Bapak Ibu mengambil SKL serta nilai semester 1 sampai 5 yang nanti akan dijadikan untuk pendaftaran ke SMA SMK, banyak pertanyaan tentang bagaimana sih untuk daftar di SMA SMK. Ada beberapa pertanyaan yang ada, maka bermuncul dari sanalah kita mengadakan kegiatan sosialisasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara video conference nanti akan dibagi 2 sesi. Yang pertama yaitu penyampaian paparan tentang PPD SMA SMK tahun 2020 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agung. Kemudian sesi 2 tanya jawab dari para peserta, di mana para peserta nanti diharapkan bisa mengisi chat atau percakapan di tombol menu di bawah yang sudah disediakan, dan nanti tim kami akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan nanti kita akan sampaikan ke narasumber yaitu Pak Agung untuk bisa memberikan jawaban pertanyaan seputar PPD. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu serta anak-anak bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan sekitar PPD, tidak menyampaikan pertanyaan di luar PPD, sehingga tujuannya lah bagaimana agar Bapak Ibu ketika mendaftar sudah mantap, mau mendaftar caranya seperti ini, dan sekolah yang dituju sudah pasti. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan video conference pada siang hari ini, nanti sebagai narasumber yaitu Bapak Kepala SMA 15 Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Andes Agung MPD, yang sudah siap di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Kemudian moderator saya sendiri, kemudian ada host, yaitu Waka Kurikulum SMA Negeri 42, yaitu Pak Latif Maskuri MPD, dan Bu Tuti Wahyuningsih SPD. Kemudian tim IT kami yang mendampingi kegiatan ini adalah Bapak Ardiansyah SPD, kemudian Ibu Ulfi Nurfirda Manistiani SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pembukaan untuk kegiatan FitCon kali ini. Kami berharap kegiatan ini dapat Bapak Ibu serta anak-anak manfaatkan sepenuhnya, sehingga permasalahan tentang PPD SMA SMK tahun 2020 nanti dapat Bapak Ibu pahami betul. Harapannya nanti dapat yang diinginkan. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada tim yang ada di SMA 15. Silakan. Langsung Pak Agung mungkin ya. Monggo Pak Agung bisa langsung dimulai. Iya, iya. Suara saya monitor Pak Adin, ya? Oh iya Pak. Iya. Jelas Pak? Kecil Pak? Oh kecil. Iya kecil Pak. Ya. Oke, saya coba agak ya Pak Anji, ya, agak sedikit keras. Sampun Bapak? Sampun Pak, sampun Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat jumpa dalam satu kesempatan yang sangat baik, Ibu dan Bapak. Senang sekali bisa bergabung dengan semua warga SMP 42 Semarang. Pak Adi sudah mengambil inisiatif yang cukup membantu, mudah-mudahan membahagiakan Ibu dan Bapak orang tua siswa untuk memperoleh informasi tentang PPDB SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah, Ibu dan Bapak. Jadi tidak hanya untuk Kota Semarang saja, tapi program PPDB yang ini berlaku atau diselenggarakan untuk semua SMA dan SMK di Jawa Tengah. Yang pertama, terima kasih untuk ajakan bergabung
di acara webinar siang hari ini untuk Pak Adi dan seluruh jajaran di SMP 42 Semarang, dan kepada Ibu dan Bapak orang tua siswa dan siswa SMP 42 Semarang yang telah dinyatakan lulus. Saya secara pribadi maupun kelembagaan selaku pimpinan SMA 15 Semarang mengucapkan selamat. Semoga kemudian setelah selesai dengan proses kelulusan di SMP 42 Semarang, nanti akan segera mendaftar di SMA atau di SMK. Mudah-mudahan nanti diparingi lancar, tambah pengetahuan kita sedikit tentang PPDB kali ini. Baik, Ibu Bapak, mungkin host bisa mute peserta dulu supaya enggak di bisa di mute dulu ya. Ya. Tapi ya, pasti agak Ibu dan Bapak nyuwun agar tanda speaker di situ dinonaktifkan supaya bisa fokus. Ya, speakernya dinonaktifkan Rumin. Nanti ada saatnya ketika sudah sampai pada tanya jawab nanti diaktifkan kembali atau nanti kita bisa monitor lewat chat. Baik, monggo nyuwun dibantu slide-nya. Ditunggu Ibu dan Bapak Nji, kami menampilkan sharing slide-nya dulu Nji. Ya. Ibu dan Bapak, ini adalah kebijakan PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Ya. Ini adalah dasarnya Ibu dan Bapak. Biasa Ibu dan Bapak kalau kami menyelenggarakan satu kegiatan itu mesti ada dasar hukumnya, peraturan-peraturan itu di mana peraturan-peraturan itu mulai dari Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ada tentang penerimaan peserta didik baru. Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan Pergub nomor 14 tahun 2020. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi juga sudah mengeluarkan tentang Juknis, Ibu dan Bapak, petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ya, next. Ibu Bapak, PPDB tahun 2020 ini adalah prinsip dasarnya. Pak Gubernur melalui kebijakan pendidikan itu sudah kagungan grand design untuk pembelajaran atau sekolah tanpa sekat, Ibu dan Bapak. Sekolah tanpa sekat. Di konsep sekolah tanpa sekat ini sekolah SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh provinsi itu harus bisa diakses oleh siapa saja. Baik mereka yang secara sosial itu bagus dan kurang bagus. Kemudian bahkan siswa yang difabel tahun ini bisa mendaftar di sekolah umum, Ibu dan Bapak. Objektif yang pertama, diselenggarakan secara objektif.
Kemudian transparan, semua data terrekod, kemudian mulai dari pendaftaran, permohonan akun, sampai kemudian nanti pengumuman, itu dilakukan secara transparan. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Artinya sudah sejak awal disosialisasikan dalam berbagai media sosial. Dan Bapak kalau rajin YouTube sekali tempo meresani channelnya Dinas Pendidikan Provinsi untuk sosialisasi PPDB atau channelnya Telkom untuk Siap PPDB. Di sana banyak sosialisasi materi PPDB tahun 2020. Tidak diskriminatif. Nah, ini sebagian dari prinsip yang diterapkan untuk sekolah tanpa sekat. Artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tidak membedakan suku, asal daerah, agama, golongan, dan status sosial. Jadi selama ini Pak Gubernur Jawa Tengah sudah mensupport penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMA, SMK, dan SLB itu dengan berbagai macam kebijakan, baik itu kebijakan-kebijakan teknis maupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya finansial. Suaranya terkendala. Coba konfirmasi dulu, Pak. Pak Dinyon dibuka, Pak. Suaranya jelas, Pak Agung. Oh, jelas ya. Oh, iya. Jelas sekali. Berarti ada kendala jaringan di beberapa Bapak Ibu peserta mungkin, ya. Oh, iya. Yeah. Kalau gitu saya lanjutkan. Monggo. Ya. Yang berikutnya berkeadilan. Artinya tidak memihak kepentingan dari kelompok apapun. Semuanya bisa mengakses sekolah di wilayah Jawa Tengah. Monggo diteruskan. Ya. Nah, pada tahun 2020 ini konsep PPDB-nya adalah konsep PPDB berintegritas. Yang dimaksud adalah Ibu dan Bapak, ya ini qadarullah, artinya Tuhan Yang Maha Kuasa lagi memberikan ujian pada kita semuanya, tidak hanya di Jawa Tengah, di Indonesia, bahkan seluruh dunia, berkaitan dengan kedaruratan pandemi COVID-19, Ibu dan Bapak. Jadi, PPDB ini diselenggarakan dalam situasi pandemi, di mana hampir semua proses, Ibu dan Bapak, hampir semua proses nanti akan dilakukan secara daring dan mandiri, ya, mandiri. Artinya apa? Pendaftar anak-anak kita yang dibantu oleh Bapak Ibu orang tua saja tentu, orang tua masing-masing, itu nanti akan mendaftar dari rumah. Hanya ada sebagian kecil saja dari sekian tahapan proses yang nanti memang dirancang siswa hadir dengan protokol yang ketat untuk mencegah penularan perluasan COVID-19 ini. Maka rancangannya adalah PPDB berintegritas. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran. Nah, yang diharapkan adalah Ibu dan Bapak, Bapak Ibu orang tua siswa bisa menyajikan data, menginput data yang valid, Artinya kan data-data itu dokumen sudah dikumpulkan, nanti akan kita jelaskan apa dokumennya. Kemudian diinput ke dalam sistem. Nah, kami percaya Ibu dan Bapak menginput sistemnya sesuai dengan kondisi sebenarnya, sesuai dengan data yang ada di dokumen masing-masing itu. Ya, demikian nilai-nilai integritas, kejujuran itu sangat berpengaruh atau sangat diharapkan di dalam semua proses ini. Ya, maka Ibu dan Bapak nanti Ibu dan Bapak, manakala
ada data yang tidak benar, itu kami akan verifikasi ketika proses ini memasuki tahapan daftar ulang, Ibu dan Bapak. Jadi nanti ada verifikasi data pada saat daftar ulang. Jadi secara fisik nanti mereka yang sudah diterima membawa data itu ke sekolah, kemudian kami verifikasi kebenarannya, apakah benar data yang diinput oleh Bapak Ibu atau peserta PPDB dengan data fisiknya. Seperti itu. Pak Gubernur sudah wanti-wanti kepada seluruh warga Jawa Tengah agar input data dilakukan secara jujur. Ya. Berikut Ibu. Oh, enggak. Ya. Nah, ada perbedaan Ibu dan Bapak. Kalau PPDB beberapa tahun yang lalu sudah menggunakan sistem zonasi, ini penerapannya setiap tahun berkembang. Tahun ini, Ibu dan Bapak, agak sedikit berbeda. Jadi, zonasi itu adalah wilayah desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh musyawarah kerja kepala sekolah. MKKS, kami menyebutnya MKKS. Siapa? Itu adalah kepala-kepala sekolah negeri yang ikut dalam PPDB ini mengidentifikasi atau mendata kelurahan-kelurahan mana, terutama di Kota Semarang ada 177 kelurahan atau berapa itu, kemudian kita ketemu bareng agar semua kelurahan itu tercakup di dalam zona yang ada di sekolah-sekolah SMA maupun SMK di Kota Semarang. Ibu dan Bapak tahu bahwa di Semarang ada 16 SMA negeri, 11 SMK negeri, dan ada juga SLB. Jadi khusus untuk SMA terutama zona ini, 16 SMA, sekian kelurahan di Kota Semarang semuanya sudah masuk. Jadi tidak perlu khawatir Ibu dan Bapak, tidak ada kelurahan yang blank spot. Ya, yang perlu ditegaskan adalah, nah ini supaya tidak terjadi salah persepsi Ibu Bapak. Kelurahan Ibu dan Bapak, kelurahan itu menjadi ordinat yang diukur jaraknya dari sekolah. Jadi tidak diukur dari jarak real antara rumah penjenengan, rumah Bapak Ibu pendaftar, tetapi di kantor kelurahan. Dari kantor kelurahan, kami sudah mengukur pakai standar jarak menggunakan sepeda motor Ibu dan Bapak ke sekolah. Ditetapkan jaraknya berapa, seperti itu. Maka seperti calon peserta didik yang ada di Sambiroto misalnya, Ibu dan Bapak, antara SMA 15 Semarang dengan Sambiroto itu jaraknya sekitar 1,3. Maka tidak nol Ibu dan Bapak. Ini karena itu jarak real ya, yang diukur dari sekolah ke kantor kelurahan. Nah, ini adalah tentang zonasi. Jadi Ibu dan Bapak dipahami ya, ini tentang apa zonanya itu. Jadi jaraknya bukan diukur real dari rumah panjenengan, tetapi dari sekolah ke kantor kelurahan masing-masing. Berikut Ibu. Nah, ini cara penetapan zonasi tadi sudah saya sampaikan melalui MKKS, kemudian ke cabang dinas pendidikan, kemudian ke dinas pendidikan provinsi, dan kami berkoordinasi juga dengan pemerintah Kota Semarang melalui dinas pendidikan Kota Semarang untuk zonasi ini. Jadi sudah dipetakan, tidak ada satu kelurahan pun yang blank, tidak masuk dalam data zona, tetap ada. Iya. Berikut. Nah, Ibu dan Bapak, tahun ini ada sekolah inklusi bisa mendaftar di sekolah
sekolah-sekolah reguler. Ya. Tapi pendaftarannya memang sudah selesai, Ibu dan Bapak, yang inklusif sudah selesai. Tanggal 89 kemarin sudah selesai, ini sudah di dalam proses, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka ada 2 skema, Ibu dan Bapak, bisa mendaftar di SLB, bisa juga di sekolah reguler untuk beberapa tipe inklusi tertentu yang di reguler itu. Ini sudah selesai, kita tinggal sudah melaporkan datanya, nanti mereka akan milih di sekolah mana. Berikut, ya, ini inklusi, Ibu dan Bapak, sudah pendaftarannya sudah, pengumumannya nanti tanggal 12 juga sudah. Nanti tinggal daftar ulangnya sudah dilaksanakan, Ibu dan Bapak, ini sudah lewat yang inklusi. Monggo berikutnya. Nah, ada juga kelas khusus olahraga. Ya. Ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Kota Semarang untuk menyelenggarakan kelas olahraga. Kelas olahraga ini adalah dibuka untuk mereka, anak-anak yang berminat mengikuti mengembangkan talenta olahraganya, Ibu dan Bapak, dan pada saat yang bersamaan itu bersekolah di sekolah reguler, sekolah umum, sekolah reguler. Itu sudah ada. Monggo berikut. Ya. Syarat pendaftarannya ada ijazah, surat keterangan lulus, piagam penghargaan, fotokopi KTP, surat tanggung jawab keaslian dokumen tentu ada, dan nanti setelah itu akan diproses dengan formasi nilai masing-masing, Ibu dan Bapak. Ada nilai rapor, kemudian tes bakatnya ada juga nanti, kemudian ada tes prestasi yang bidang akademik juga. Jadi agak sedikit banyak dan khusus ini yang kelas olahraga, tidak sama dengan kelas yang reguler, yang SMA reguler. Ya. Berikut. Ya, ini jadwalnya sudah berjalan, Ibu dan Bapak. Sama dengan kelas inklusi tahapannya. Pengumuman hari ini sudah, dan daftar ulangnya besok. Ini hanya sekolah tertentu yang telah ditunjuk, Ibu dan Bapak. Baik, berikut. Nah, ini jadwal yang tadi sudah ditayangkan. Ya. Baik. Berikut kita akan bahas yang SMA dan SMK, yang sebagian besar Ibu dan Bapak kemungkinan putra-putrinya akan mendaftar di sana. Ya. Ya, berikut. Ya. Ini jadwalnya, Ibu Bapak. Jadi pendaftaran akan dibuka pada tanggal 17 Juni 2020 jam 8. Jadi kalau sekarang itu sudah dibuka untuk trial itu, tapi belum dibuka untuk pendaftaran proses input data juga belum. Trialnya sudah dibuka sejak tanggal 8 kemarin. Kemudian pengumumannya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni dan pendaftaran ulangnya tanggal 1 sampai 8 Juli. Nanti setiap tahapan ini akan saya bantu jelaskan secara ringkas, Ibu Bapak. Ya. Monggo berikut. Ya. Nah, ini tentang daya tampung. Ibu Bapak, kita ketahui bahwa jumlah siswa dalam rombel itu secara nasional sudah diatur. Sudah diatur. Artinya jumlah siswa dalam satu kelas itu sudah diatur secara nasional. Satu kelas itu memenuhi syarat dibuka itu minimal ada 20 peserta didik
dan maksimal 36. Untuk SMK agak sedikit beda, paling sedikit 15 siswa dan paling banyak 36. Jadi kalau ada pendaftar yang kurang dari 15 di SMK, itu tentu akan digabung dengan pendaftar lain, atau kemungkinan malahan bisa juga akan ke sekolah lain, Ibu dan Bapak. Gitu. Tapi selama di negeri tidak ada, saya kira, yang kurang dari 15 SMK, dan di SMA juga tidak ada yang kurang dari 20. Untuk di Jawa Tengah rata-rata sudah terpenuhi jumlah siswa dalam rombelnya. Dan jumlah rombelnya, Ibu dan Bapak, sudah dibatasi juga. Jadi sekalipun sekolah itu besar, Ibu dan Bapak, luas, ruang kelasnya banyak, itu tetap dibatasi. Paling banyak 36 rombel atau 36 kelas. Dan SMK paling banyak 72 rombel. Yang masing-masing tingkat itu paling banyak ada 24 rombel kalau yang di SMK. Di SMA itu tidak dibatasi per tingkatnya. Nah, daya tampung ini untuk setiap sekolah beda-beda, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak bisa cek di website PPDB Jawa Tengah berapa daya tampungnya. Karena sudah diumumkan, sudah agak lama mendahului proses PPDB. Contoh misalnya SMA 15 Semarang, daya tampungnya berapa? Kami punya 10 kelas, Ibu dan Bapak. 10 kelas, 7 untuk MIPA dan 3 untuk IPS. Nah, berapa jumlah siswa yang akan diterima? Ya 7 kali 36 ditambah 3 kali 36. Jadi 10 kelas kali 36 ya 360. Ini untuk jurusan MIPA dan jurusan IPS. Setiap sekolah SMA yang berbeda, SMA 1, 2, 3, sampai 16, daya tampungnya berbeda-beda. Ibu dan Bapak, ini juga sebagai dasar, Ibu dan Bapak, nanti untuk mempertimbangkan, kebetulan kalau kelurahan Ibu dan Bapak termasuk di dalam zona SMA, beberapa SMA bisa dipertimbangkan. Misalnya kalau posisinya di perumahan mana ya, sekitar sini, Sambiroto ini, Ibu dan Bapak, di sekitar Sambiroto, nah dipertimbangkan sekolah mana. Ada beberapa sekolah yang di dalam zonanya masuk Sambiroto. Nah, daya tampungnya bisa mempengaruhi, Ibu dan Bapak, bisa mempengaruhi. Tapi akan bergantung pada berapa banyak yang mendaftar di sekolah itu. Berikut. Ya, Ibu dan Bapak, ini tentang pilihan pendaftaran. Calon peserta didik dapat memilih satu jalur pendaftaran pada jalur zonasi atau afirmasi atau prestasi dalam wilayah zonasinya. Artinya begini, jalurnya itu ada beberapa jalur, Ibu dan Bapak. Jalur zonasi itu 50% dari daya tampung. Kemudian jalur prestasi 30%. Jalur afirmasi 15%. Kemudian jalur perpindahan orang tua itu ada 5%. Nanti akan ada grafisnya. Nah, SMA, SMK beda, Ibu dan Bapak. Beda. Yang SMA, calon peserta didik itu bisa memilih 3 satuan pendidikan dalam wilayah zonanya. Jadi, Kelurahan Sambiroto misalnya, itu yang masuk di zonanya itu SMA mana saja? SMA mana saja. Nah, bisa di 3 sekolah. Nah, sedangkan yang di SMK, Ibu dan Bapak, ini SMK itu tidak menganut zonasi ketat seperti itu, karena pemilihan peminatannya di SMK itu kan beda ya, seperti SMA. Artinya kalau pengen tata busana ya cari sekolah di mana
dibuka tata busana, tidak mempertimbangkan di mana zonanya, karena belum tentu zona-zona itu ada peminatan yang diinginkan oleh calon peserta didik. Nah, ini perbedaan antara di SMA dan SMK. Nanti kita akan lihat secara detail. Berikut. Ya. Nah, ini tadi benar Bapak. Nanti ya, ini grafisnya. Nanti akan saya detailkan. Jalur afirmasi itu yang mana, perpindahan orang tua yang mana, jalur prestasi yang mana, jalur zonasi, sudah banyak kita singgung tadi. Ini 50%. Ini beda Ibu dan Bapak, beda. Tahun yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan zonanya itu 80%, Ibu dan Bapak. Nah, tahun ini yang di zona 50%. Untuk mengakomodasi anak-anak yang memiliki prestasi. Artinya anak-anak yang berprestasi itu diberi hak sedikit longgar untuk memilih sekolah yang dikehendaki. Baik di dalam zona maupun di luar zona. Sementara itu, jalur afirmasi 15% dan jalur perpindahan orang tua 5%. Nah, berikut ini akan didetailkan gimana. Sudah bawa cermatin J. Nah, ini. Zona ini nanti akan ditentukan berdasarkan jarak. Jadi seleksinya nanti jarak Ibu dan Bapak yang di jalur zona itu. Ya kalau bahasa yang gampang terus Semarang ya cedak-cedakan gitu. Mana yang jaraknya dari kelurahan ke sekolah itu lebih dekat gitu. Tentu kalau di SMA 15 yang di Sambiroto dengan yang di Tembalang ya beda Ibu dan Bapak jaraknya ya, lebih dekat yang di Sambiroto. Ya. Kemudian kalau misalnya jaraknya sama, Ibu dan Bapak jarak sama, ada beberapa siswa calon peserta didik yang sama, maka akan diseleksi menurut usianya. Yang lebih tua itu berdasarkan surat keterangan lahirnya itu yang akan diprioritaskan. Kalau jaraknya sama, usianya sama, nanti akan dilihat nilainya sesuai dengan pilihan peminatan yang diambil. Seperti itu. Artinya apa Ibu dan Bapak? Seleksi itu di jalur zona tetap jarak itu berpengaruh. Yang utama. Jalur afirmasi itu, Ibu dan Bapak, ini untuk satu, anak-anak pondok pesantren. Kemudian anak-anak yang masuk dalam daftar BDT, Ibu dan Bapak, penerima manfaat KIP atau program sejenisnya yang dari pemerintah kota. Ini dari jalur ini, Ibu dan Bapak, bisa mendaftar. Nah, kemudian putra-putri para tenaga kesehatan yang pejuang terdepan di COVID, ya, ini sudah didata melalui Dinas Kesehatan, Ibu dan Bapak. Nanti ketika mereka mendaftar menggunakan jalur ini sudah ada terkonfirmasi apakah ayahnya atau ibunya itu memang benar petugas terdepan dari penanganan COVID ini. Jadi sudah ada link data dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan yang di provinsi sudah ambil data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Ibu dan Bapak. Dan itu kuotanya maksimal 5% dari 15% yang tersedia di jalur afirmasi ini. Ya. Kemudian yang jalur berikutnya adalah jalur perpindahan orang tua. Ya. Ini ada di sini adalah anak guru, Ibu dan Bapak, guru ya, bukan karyawan atau bukan, tapi guru. Kemudian mereka semua warga yang orang tuanya
pindah atau mutasi, ya. Mutasi tempat tinggalnya atau mutasi bekerja itu bisa ngagem jalur ini. Cuman memang ini kuotanya kecil, hanya 5% saja. Kemudian yang jalur prestasi, Ibu dan Bapak, ini nanti yang akan dipertimbangkan adalah nilai rapot. Nilai rapot dan kejuaraan. Ya, kejuaraan. Nilai rapot ini nanti ada pembobotannya Ibu dan Bapak sesuai dengan peminatan yang diambil. Dari rata-rata nilai rapot semester 1, semester 5 yang sudah tercantum di SKL-nya putra-putri kita, putra-putri Bapak Ibu. Ya. Baik, ini tentang jalur-jalur itu. Berikut. Ya, ini apa saja yang diperlukan Ibu dan Bapak? Surat keterangan nilai rapot. Ini SKL tercantum di SKL itu, Ibu dan Bapak. Nanti ya Pak Adi ya, tercantum di SKL Pak Adi. Ya. Nah, kemudian surat keterangan lulus, ijazah. Ini ijazahnya belum terbit Ibu dan Bapak. Buku rapor, akta kelahiran, surat keluarga, keterangan kartu keluarga, KK Ibu dan Bapak, prestasi, dan pernyataan kebenaran dokumen. Ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan ketika Ibu dan Bapak nanti input data untuk mendapatkan akun. Nanti prosesnya saya jelaskan. Ini adalah, jadi ini disiapkan dulu Ibu dan Bapak ketika mau daftar tanggal 17 itu, dokumen-dokumen ini disiapkan dulu sehingga ketika input nanti nggak kelamaan. Ibu dan Bapak input NIK misalnya, wah kakaknya belum tersedia ning ndi yo kakaknya. Golek Pak, kakaknya ning ndi. Lah nanti dicari-cari. Jadi siapkan dulu saja, rumiyin disiapkan sehingga. Ya. Kemudian untuk jalur afirmasi untuk mereka yang memiliki KIP, kartu PKH itu disiapkan rumiyin datanya, dan yang tenaga kesehatan tadi pejuang COVID itu juga sudah ada surat keterangan nanti dari Dinas Kesehatan tempat mereka satuan kerjanya bernaung. Kemudian yang perpindahan tugas disiapkan dokumen untuk surat pindah atau mutasi orang tuanya. Yang jalur prestasi sama ditambah dengan bukti prestasi akademiknya. Nanti akan ada penjelasan bagaimana itu nanti diperlakukan. Ya. Baik. Ini yang SMK hampir sama Ibu dan Bapak. Ya. Sama. Prinsipnya sama. Hanya nanti proses pemilihan peminatannya aja yang berbeda kalau di SMK karena bidang-bidang keahlian yang disediakan itu berbeda dengan SMA. Terus nah untuk prestasi Ibu dan Bapak tidak menutup kemungkinan selama Kang Putra belajar di SMP ya, itu mempunyai sejumlah kejuaraan. Di sini yang diakomodasi adalah kejuaraan itu berjenjang atau tidak berjenjang pun sudah diakomodasi ya. Artinya bisa datanya nanti dimasukkan untuk menambah nilai seperti itu. Apa saja? Ya, monggo. Ini yang berjenjang. Nanti sudah ada sekarang Ibu dan Bapak. Ini yang dulu suka menjadi persoalan Ibu dan Bapak yang berjenjang mana, yang tidak berjenjang mana. Sekarang di Pergub yang baru itu sudah dijelaskan. Yang berjenjang itu ini, yang tidak berjenjang ini. Berarti yang tidak masuk ke dalam apa yang ada di Pergub itu tidak bisa diinputkan nilainya. Seperti itu. Yang berjenjang internasional juara 1, 2, 3 langsung diterima. Nah, ini kelebihan. Hampir sama tahun yang lalu juga seperti itu. Langsung diterima. Di mana pendaftarnya ya, langsung diterima. Ya, yang berikutnya juara nasional 1. Yang lainnya Ibu dan Bapak, juara nasional kedua, 3 itu hanya dengan penambahan skor
Bagaimana di tabel itu. Kabupaten kota pun dihargai. Juara 3 skornya 1,75. Yang juara harapan 1, 2, 3 itu ya tidak diakomodasi, Ibu dan Bapak. Masih harus berjuang lagi. Ya. Berikutnya yang berjenjang, ini akan mendapatkan tambahan nilai. Ada ketentuannya. Bukti prestasi di atas diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jadi artinya kalau menjelang ujian sekolah kemarin itu anak meraih kejuaraan satu tingkat nasional, karena belum 6 bulan datanya tidak bisa dimasukkan. Karena nanti akan diupload dokumen itu akan diverifikasi tanggalnya. Dan paling lama 3 tahun, artinya selama Kang Putra sekolah di SMP. Ya. Jadi tidak bisa ijazah yang diperoleh ketika Kang Putra itu di SD diupload untuk mendapatkan tambahan nilai. Tidak bisa. Ya. Berikut. Nah, ini yang berjenjang tadi, Bu dan Bapak. Sudah ada datanya. OSN, O2SN, Popda, Popnas, Posmenas, Popda, Porprov, Rapon, dan lain sebagainya. Sudah ada daftarnya. Ada 26 tipe ini. Ada 26 macam. Jadi sudah ada ketentuannya ini. Berikut. Ini yang tingkat internasional, Ibu dan Bapak. Berjenjang ini. Ada IMSO, IO, ITMO, IPO, AIBO, dan selanjutnya. Ada. Ini. Ya. Berikut. Kejuaraan tidak berjenjang. Kejuaraan atau lomba invitasi sayembara yang diselenggarakan oleh instansi lembaga pemerintah atau perguruan tinggi atau induk olahraga atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya. Ini nanti ada bobot nilainya. Sudah. Nah, berikut. Nah, ini bobot nilainya. Tentuannya sama, Ibu dan Bapak. 6 bulan. Jadi sertifikatnya berarti kalau ini Juni ya Desember ya, paling Desember itu. Yang bertanggal Desember sudah bisa diupload untuk mendapatkan penghargaan tambahan nilai. Internasional juara 1, 3, 2,75 terus sampai kabupaten sampai provinsi, kabupaten, kota. Ya. Jadi itu nanti prosesnya Ibu dan Bapak input nilainya, kemudian akan diverifikasi menggunakan data fisik atau upload dari dokumen sertifikatnya seperti itu, sertifikat atau piagam penghargaannya. Ya, berikut. Ya, ini yang berjenjang, Ibu dan Bapak. Yang tidak berjenjang, tentu saja ada izin penugasannya, kepesertaannya. Ya, ini yang tingkat nasional, tingkat provinsi, Ibu dan Bapak ada ketentuan. Jadi, kapan sih jenjang tingkat provinsi itu dikatakan ya minimal 50% dari kabupaten kota ikut gitu. Jadi tidak bisa misalnya itu dinyatakan sertifikatnya tingkat provinsi Jawa Tengah, tapi yang ikut hanya 5 atau beberapa kabupaten kota tidak. Nah, ini nanti akan terverifikasi dari dokumennya itu. Ya, berikut. Ini yang tingkat nasional, Ibu dan Bapak. 50% dari provinsi ikut dalam kegiatan itu, dalam lomba itu. Yang berikut. Saya ringkas, Ibu dan Bapak, ya. Hal yang penting nanti berkaitan dengan mekanisme pendaftarannya masih panjang. Internasional, sekurang-kurangnya berasal dari negara Asia Tenggara. Ini, dan Asia Tenggara ikut, gitu. Bisa diakui internasional. Berikut. Nah, Ibu dan Bapak, yang tentang peminatan.
Di SMA itu ada 3 peminatan Ibu Bapak. MIPA, IPS, dan bahasa budaya. Kalau di SMK itu keahlian, ya, keahliannya apa yang dipilih. Tata boga, kemudian perhotelan, otomotif, TKJ, dan lain sebagainya. Banyak di SMK, jauh lebih banyak. Jadi, ya. Ini peminatan. Nah, kapan peminatan itu dipilih, Ibu dan Bapak? Nanti ketika mendaftar, menentukan sekolahnya sekaligus menentukan peminatannya. Nanti akan dijelaskan pada bagian slide yang berikutnya. Ya. Nah, ini adalah pembobotan nilai rapor, Ibu dan Bapak, rata-rata rapor semester 1 sampai 5 tadi yang ada di surat keterangan, itu pembobotannya untuk pilihan peminatan. Nanti ada perumusannya, Ibu dan Bapak, ada rumusannya. Kalau putra-putri milih jurusan MIPA, ini bobotnya. Mata pelajaran IPA bobotnya 5, matematika 5, bahasa Inggris 3, bahasa Indonesia 2. Artinya kalau IPA-nya dapat 80 di rata-rata nilai rapot itu, nanti di skornya akan dikalikan 5 kali 8. Nanti akan dihitung kumulatifnya dengan nilai-nilai yang lain. Ini yang IPS, ini yang budaya. Kenapa begitu? Karena setiap peminatan ini mempunyai mata pelajaran ciri khusus yang itu memerlukan kemampuan dasar yang tidak sama pada keempat mata pelajaran ini. Maka bobotnya berbeda-beda. Artinya, Ibu dan Bapak nanti monggo disesuaikan saja dengan kondisi real kemampuan putra-putri panjenengan, tidak usah dipaksakan. Ya, tentu komputer ditanya dulu, kamu mau jurusan apa, Nak? Setelah itu nanti dipirsani nilainya. Peluangnya lebih besar di IPS atau IPA atau bahasa dan budaya. Kenapa? Karena salah milih peminatan, boleh jadi Ibu dan Bapak nanti akan tersingkir karena misalnya jaraknya sama, Ibu dan Bapak. Usianya sama, kan kemudian nanti nilai, Ibu dan Bapak, yang dipertimbangkan. Ya kan? Nilai. Nah, kalau Kang Putra itu nilainya tidak mencukupi dan kebetulan yang mendaftar di sekolah itu nilai ya untuk satu peminatan tertentu MIPA misalnya sudah banyak sekali, bisa juga nanti akan tersingkir gitu. Ya. Jadi nanti sekalipun nilai itu menjadi bahan pertimbangan yang ketiga, tetapi tetap perlu dipertimbangkan. Tidak hanya mengenai peluang, Ibu dan Bapak, tapi berkaitan juga dengan nanti ke depannya supaya putra-putri panjenengan tidak mengalami kesulitan kalau dipaksakan. Ya. Berikut. Ya. Ibu dan Bapak, ini tentang seleksi di jalur zona, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nanti ada pilihan, Nanti mekanismenya akan saya jelaskan, ada grafisnya nanti. Ya. Seleksinya ini tadi sudah saya sampaikan, di depan ada slide-nya. Berikut. Jalur afirmasi. Ya, ini tadi sudah ya Ibu dan Bapak. Putra-putri tenaga kesehatan punya kuota maksimal 5% dari 15% itu. Kemudian setelah itu tetap jarak, karena ini hakikatnya adalah zonasi, usia, dan baru nanti prestasi. Ini untuk jalur afirmasi. Artinya, Bapak Ibu orang tua siswa yang melalui jalur afirmasi, para pemegang manfaat KIP, PIP, itu nanti tetap akan diseleksi. Ya. Dari seluruh kuota 15%. Seleksinya apa? Ya, sudah barang tentu mengikuti ini. Ya, putra-putri tenaga COVID itu sudah ada slotnya sendiri 5%. Kemudian yang lain nanti akan mengikuti ini, tetap
konsep zonanya itu tetap dipakai Ibu dan Bapak. Nanti domisili dulu, usia, setelah itu prestasi. Berikut. Jalur perpindahan orang tua siswa. Yang pertama, anak guru yang bertugas di satuan pendidikan di mana bapak ibunya bekerja. Jadi, ini peraturan gubernur Ibu dan Bapak, ya, peraturan gubernur yang dilaksanakan. Ada peraturan menteri juga tentang hal ini. Kemudian jarak tempat tinggal, usia dan nilai prestasi. Nah, ini urut-urutan nanti bagaimana seleksinya. Jalur prestasi, nilai rapot, kemudian ditambah dengan kejuaraan tadi. Nah, kalau nilai rapot dan kejuaraan jumlah nilainya sama, maka nanti akan dipilih dari mereka yang usianya tinggi. Setelah jumlah nilai baru usia. Baik, berikut. Ya, ini putra-putri pejuang COVID sudah ada ketentuannya sendiri, Ibu dan Bapak. Ya, nanti sudah ada data dari Dinas Kesehatan, sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian berikut. Ya, ini SMK Ibu dan Bapak. Apa yang jadi pertimbangan, nilai rapot, usianya, kemudian domisili, lalu ini tempat ya Ibu, kabupaten kota yang sama atau di wilayah provinsi. Jadi antar kabupaten juga bisa kalau di SMK. Ya. Ini yang jalur prestasi. Berikut. Jalur afirmasi SMK ini hampir sama dengan SMA Ibu dan Bapak. Mereka yang bergabung di itu nanti nilai rapotnya. Jadi tidak berlaku zona Ibu dan Bapak ya. Yang di SMK tidak berlaku zona. Jadi nilainya nanti. Tentu saja juga daya tampung untuk keahlian yang dipilih. Ya. Berikut. Nah, Ibu dan Bapak, yang agak berbeda, tahun ini akreditasi sekolah itu ada pembobotannya. Ada pembobotannya. Akreditasi A1, akreditasi B09, akreditasi C08, akreditasi tidak terakreditasi itu 0,7. Artinya apa? Ibu dan Bapak, nanti ketika di dalam surat keterangan kelulusan atau surat keterangan nilai rapot itu tidak tercantum akreditasinya, Ibu dan Bapak kerso konfirmasi ke sekolah. Karena ini nanti akan diinputkan di form pendaftaran yang tersedia di sistem PPDB. Ya, nanti datanya itu Ibu dan Bapak, datanya sebenarnya kami sudah mengambil data dari Badan Akreditasi Provinsi, Ibu dan Bapak. Ya, bahkan sudah ada datanya, kami ngambil. Tapi bisa saja terjadi ada perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti Ibu dan Bapak bisa konfirmasi kepada sekolah di mana putra-putri mendaftar. Loh kok beda? Bisa saja begini. Sekolah itu sudah terakreditasi ulang, Ibu dan Bapak, dan mendapatkan peningkatan akreditasi dari B ke C, dari B ke A misalnya. Tapi di data lama itu masih B misalnya, Ibu dan Bapak bisa konfirmasi untuk kemudian nanti bisa diubah datanya. Tentu saja dengan menunjukkan bukti piagam akreditasi dari sekolah. Tentu ada kemungkinan sekalipun Dinas Pendidikan Provinsi sudah mengambil data yang terupdate, yang terbaru. Ya. Tapi jangan panik Ibu dan Bapak, nanti bisa kita betulkan datanya. Berikut. Nah, ini nilai akhirnya Ibu dan Bapak, cara perhitungan nilainya. Ini untuk nilai akhir SMA yang jalur prestasi. Yang zona pakai zona Ibu dan Bapak, ya. Yang zona pakai zona. Artinya pakai jarak, yang zona, yang prestasi ya ini. Pertama adalah nilai rapot. Itu kali nilai akreditasinya.
Kalau disamakan ya A, diakui B. Kemudian ditambah nilai kejuaraannya. Kejuaraannya itu hanya kejuaraan tertinggi, Ibu dan Bapak. Satu kejuaraan yang tertinggi. Ya, jadi tidak semua kejuaraan diakumulasikan. Jadi hanya satu dipilih. Ibu dan Bapak upload bisa banyak, nanti akan dipilih satu yang tertinggi. Sistem yang akan kerja untuk itu. Kemudian, nah ini ada tambahan poin Ibu dan Bapak untuk putra-putri yang mendaftar pakai jalur prestasi, tapi masih sekolahnya masih di dalam zona. Pengertiannya bagaimana? Misalnya, aduh, begini Ibu dan Bapak, kok ini, wah aku khawatir nih, daftar di SMA 15, tapi posisinya di agak jauh ya dari kelurahan itu. SMA 15 itu agak sedikit unik Ibu dan Bapak. Kelurahan Kedung Mundu itu lebih dekat dengan SMA 15 Ibu dan Bapak. Jaraknya hanya 0,4 km. Sementara kelurahan di mana SMA 15 sendiri berada itu jaraknya 1,3. Nah, kalau Ibu Bapak khawatir, terutama yang di luar kelurahan Sambiroto misalnya, Ibu dan Bapak bisa milih jalur prestasi, tetapi di dalam zona. Itu nanti ada tambahan nilai 2,25. Tetap melalui jalur prestasi, tetapi pilihlah sekolahan-sekolahan yang ada di dalam zona. Nanti ada tambahan nilai. Nah, ini yang agak ya Ibu dan Bapak perlu pencermatan nanti. Tapi bisa kok Ibu dan Bapak nanti pindah jalur ketika Ibu dan Bapak mantau jurnal, kemudian loh kok ini orang mungkin di sini pindah jalur bisa, sepanjang masih ada di dalam masa pendaftaran. Ya. Berikut, nilai akhir SMK ini hampir sama Ibu dan Bapak, akreditasi sama nilai kejuaraan, ya. Ini sama. Tidak ada zona, Ibu dan Bapak, berarti tidak ada prestasi dalam zona. Berikut. Ya. Nah, sekarang alurnya. Ya. Ini slide terakhir Ibu dan Bapak ya. Sudah agak lama saya berbicara. Ini nanti sesi berikutnya akan dipandu oleh Pak Hadi, melihat Mersani chat yang ada di sana. Nanti saya akan jawab sesuai dengan arahan Pak Hadi. Ya. Yang pertama Ibu dan Bapak, ini tips ya, tips. Apa yang kita diselenggarakan SMP 42 bersama dengan SMA 15 siang hari ini menjadi bagian dari mempelajari dan memahami regulasi. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak pastikan pilihan SMA atau SMK, ini salah ketik, SMA atau SMK. Karena apa? Jalurnya beda. Jadi slot ruang untuk mendaftarnya beda. Jadi tidak bisa mendaftar SMA kemudian sekaligus SMK, itu tidak, harus pilih salah satu dulu. Nah, adapun nanti mau pindah jalur SMA maupun SMK di program ini memang dimungkinkan, bisa. Artinya prosedurnya ada nanti melalui itu, nanti yang ngurus Ibu dan Bapak bisa melakukan sendiri, ada prosedurnya. Ya. Tapi kalau mengalami kesulitan bisa konsultasi, minta informasi pada sekolah-sekolah terdekat di mana putra-putri. Tapi prinsipnya mendaftar dari rumah bisa dilakukan sendiri. Tentukan pilihan jalur mana? Zona, afirmasi, prestasi, atau jalur perpindahan orang tua. Ini nanti muncul di menu pertama Ibu dan Bapak. Siapkan persyaratan yang tadi di daftar itu ada. Ya. Kemudian siapkan sarana pendaftaran secara daring. Ya, Ibu dan Bapak bisa ngagem Android, bisa ngagem laptop,
pastikan bahwa jaringannya, sinyalnya memadai dan bisa mengakses Ibu dan Bapak. Itu syarat penting juga. Kemudian setelah itu lakukan pendaftaran secara daring, pantau progresnya selama masa pendaftaran. Jadi sebelum pengumuman Ibu dan Bapak pantau. Kalau nanti ada keraguan Ibu dan Bapak bisa pindah jalur. Ya, berikut. Ya, ini dokumen-dokumen Ibu dan Bapak yang diperlukan. Tidak semua dokumen diupload Ibu dan Bapak. Tidak semua. Yang diupload itu satu, surat kebenaran dokumen. Ya. Ini formatnya sudah disediakan Ibu dan Bapak. Jadi nanti ketika Ibu dan Bapak buka portal PPDB, di bagian atas sudah muncul running text di situ untuk upload, untuk ngambil surat pernyataan itu dulu. Ini surat pernyataan kebenaran dokumen. Piagam prestasi. Ya. Kemudian surat keterangan nilai raport. Jadi 3 ini saja. 1, 2, 3. Untuk yang jalur afirmasi tenaga kesehatan itu ada perlu surat keterangan. Jadi, nanti surat keterangan itu akan kita konfirmasi dengan data yang dari Dinas Kesehatan. Sudah 3, sudah Bapak, 3 yang diupload, 3 itu saja. Formatnya apa? Bisa PNG, bisa PDF, bisa JPEG, Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu tindak ke rental kalau di rumah tidak ada fasilitas scan, ngagem foto HP, Android itu bisa disimpan dulu, nanti ketika minta diupload nanti diambil datanya dari itu. Jadi bisa pakai JPEG ini. Ya. Berikut. Nah ini. Hampir sama Ibu dan Bapak dengan tahun yang lalu mekanismenya. Jadi ketika Ibu dan Bapak membuka situs PPBDB daring, ppdb.jateng.id, ini Ibu dan Bapak akan mendapatkan, di sini ada gambar kecil menu nanti SMA atau SMK. SMA sendiri, SMK sendiri. Nah, jadi yang pertama itu registrasi dulu Ibu dan Bapak. Jadi registrasi dulu. Registrasi itu nanti apa yang dilakukan, Ibu dan Bapak input data pribadi, komputer, ya. Setelah itu nanti akan dapat token, ya itu untuk pendaftaran akun. Nah token ini yang digunakan untuk mendaftar, ya. Nanti mendaftar artinya milih sekolah, kemudian milih peminatan itu setelah mendapatkan token itu. Ya. Nah, setelah itu nanti ketika Ibu dan Bapak sudah milih sekolah, milih peminatan, sudah upload mengunggah dokumen 3 yang diperlukan tadi, maka Ibu dan Bapak komputer akan mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, jangan lupa Ibu dan Bapak untuk keamanan konfirmasi akun, ya token, di mana token itu berada, ini nanti bisa dicetak, ya, untuk dokumen dan nanti setelah mendapatkan, setelah upload dokumen, setelah mendaftar, milih sekolah, milih peminatan, jangan lupa juga kartu pendaftarannya dicetak. Karena di situ di kartu pendaftaran ada nomor pendaftaran. Itu nanti sebagai bukti ketika verifikasi pada saat daftar ulang. Terus pantau seleksi, berarti mulai tanggal pantauannya 17 sampai tanggal 25. Saat ditutup Ibu dan Bapak, tanggal 25 jam 16 itu ditutup pendaftarannya. Setelah itu sistem akan bekerja untuk melakukan seleksi. Jadi pantauan itu sampai dengan tanggal 25 jam 16. Nah, setelah itu nanti akan ada pengumuman tanggal 30, diterima atau tidak diterima, nanti yang diterima langsung pada proses daftar ulang. Sekarang daftar ulangnya. Ya. Berikut. Ya. Ini perubahan pilihan Ibu dan Bapak di
ketika Ibu dan Bapak pantau, ingin mengubah pilihan, gunakan token itu untuk masuk ke dalam sistem lagi. Jadi setiap mau mengubah data, mau ubah pilihan pendaftaran, atau pindah dari SMA ke SMK, gunakan token itu. Maka token itu simpan baik-baik, baik dalam bentuk file maupun dalam bentuk cetak, supaya mudah Ibu dan Bapak melakukan perubahan itu. Prinsipnya semuanya bisa dilakukan sendiri di rumah. Bisa. Nanti kalau kesulitan, tim PPDB di masing-masing sekolah akan memberikan layanan informasi saja. Karena protokol kesehatannya seperti itu. Ya. Berikut daftar ulang. Ya. Ibu dan Bapak, peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang. Daftar ulang. Nanti ada jadwalnya, tanggal 1 sampai dengan 8, dan nanti panitia PPDB di sekolah akan sudah menetapkan jadwalnya, tanggal 1 siapa yang mendaftar, tanggal 2 siapa yang mendaftar, tanggal 3 siapa yang mendaftar, sampai dengan tanggal 8. Seperti itu. Persyaratan daftar ulangnya adalah dokumen-dokumen untuk diverifikasi, Yasto. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, kenapa pendaftaran ulang itu diperpanjang Ibu dan Bapak 1 sampai 8? Karena dalam proses daftar ulang ini siswa hadir di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami sudah diarahkan, kami sudah ada SOP-nya, antara lain kami berhak menolak calon peserta didik yang tidak pakai masker. Daftar ulang datang ke sekolah pakai masker. Di tempat di depan sekolah sudah disediakan cuci tangan atau hand sanitizer. Cek suhu. Kemudian posisi anak ketika menunggu dan dilayani untuk pendaftaran ulang sudah diatur. Ya. Nah, untuk itu maka waktunya menjadi panjang. Dan yang perlu lagi saya sampaikan Ibu dan Bapak, ketika nanti ngantar putra-putrinya misalnya, ya mohon bersabar sampai dilayani, semua pasti dilayani. Ya, kan ada urutannya nanti, urutan datang untuk mendaftar ulang sekolah sudah mengantisipasi, ikuti nomor urutannya, kemudian tertib, karena ini situasinya memang tidak dalam situasi normal Ibu dan Bapak. Ya kalau perlu ngasih bekal secukupnya supaya tidak haus begitu ketika menunggu. Mohon maaf, tentu sekolah tidak akan bisa menyediakan fasilitasi semacam itu. Yang penting adalah Ibu dan Bapak bersabar, bersyukur karena putra-putrinya sudah diterima, tinggal proses itu nanti karena protokol kesehatannya sangat ketat, ya semuanya nyuwun dipahami agar bersabar. Ini nanti hadir secara fisik, ya, nanti akan ada pengumuman. Kalau dokumen apa yang dibawa itu adalah dokumen-dokumen asli yang tadi di awal sudah saya sampaikan untuk diverifikasi datanya. Ada KK, ada kartu, ada bukti nilai, ada surat keterangan lulus, ada domisili, ada surat keterangan pindah orang tua kalau yang jalur perpindahan orang tua. Berikut, ya. Ini daftar ulang, ini satu protokol kesehatannya Ibu dan Bapak. Sudah saya sampaikan tadi. Pokoknya Ibu dan Bapak nanti yang penting dari dalam itu sudah siap dengan masker. Kami sudah mengupayakan agar protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik Ibu dan Bapak. Jadi ya Ibu dan Bapak hati-hati saja nanti di jalan ketika ngantar putra-putrinya. Ya. Prinsipnya yang di rumah, yang di jalan itu menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak. Kemudian ketika sudah sampai di sekolah, protokol kesehatan itu kami ikut bertanggung jawab. Sudah ada standarnya. Menghindarkan kerumunan, tidak perlu berjabat tangan, itu sudah pasti. Ya, berikut. Ya.
Ibu dan Bapak, ini peringatan sebenarnya. Ya. Bagi peserta didik yang diterima, apabila pada saat melakukan pendaftaran ulang calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu atau tidak benar, maka akan dilakukan verifikasi satuan pendidikan dan apabila terbukti peserta didik bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan lagi meskipun yang bersangkutan sudah diterima. Nah, sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi bukan hanya sekolah, Ibu dan Bapak, kami bersama dengan komite, cabang dinas pendidikan, dan nanti akan memverifikasi, menetapkan datanya itu, keaslian datanya, kemudian nanti baru sanksi itu dilaksanakan kalau memang terjadi indikasi ketidakbenaran. Ketika verifikasi di Pergub itu sudah dijelaskan ada di sana bahwa nanti satuan pendidikan petugas dari sekolah akan ditemani oleh perangkat kelurahan nanti seperti itu sudah ada di Pergubnya. Ibu dan Bapak itu masih ada nggak ya coba? Nah, tapi hal-hal yang penting sudah saya sampaikan. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih itu paparan tentang PPDB sudah agak lengkap itu benar Bapak, banyak hal-hal yang belum jelas nanti bisa dirangkum Pak Hadi, kemudian nanti akan sampaikan jawabannya. Ini nanti webinar akan kita tutup paling lambat sampai jam 3 sore. Syukur kalau nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa dirangkum Pak Hadi. Iya, Pak. Atur nuwun Ibu dan Bapak, atas atensinya dan selamat bergabung dengan SMA dan SMK di Jawa Tengah untuk tahun pelajaran ke depan. Monggo sama-sama kita bantu anak-anak putra-putri kita dan kami siap melayani Ibu dan Bapak. Baik, kuncinya adalah saling memahami dan saling bisa bersabar untuk semua proses karena kondisinya memang lagi tidak seperti kondisi normal biasa. Dari saya itu, monggo saya kembalikan kepada Pak Hadi selaku moderator. Terima kasih Pak Agung yang telah memberikan materi paparan tentang pendaftaran PPD SMA SMK. Saya yakin Bapak Ibu pasti ada beberapa hal yang kurang serk gitu ya, karena mungkin pertanyaannya banyak, tapi karena kesempatannya terbatas, Bapak Ibu ingin bertanya banyak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti aturan dari Fitcon yang awal kami sampaikan bahwa untuk sesi 2 ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita dapatkan dari chat yang disampaikan di aplikasi ini. Yang pertama adalah dari Pak Agung, ini Pak Agung, perbedaan zonasi Bapak, PPDB tahun 2019 dan 2020. Mungkin satu persatu Pak Agung, monggo. Pengatan, ya. Yeah. Baik Bapak, zonasi yang tahun lalu dengan yang sekarang, Ibu dan Bapak penentuan jarak nolnya yang beda, jarak nolnya. Jadi kalau dulu jarak kelurahan ya, satu kelurahan itu termasuk 0. Sekarang enggak. Yang 0 itu adalah RW Ibu dan Bapak. RW, satu wilayah RW di mana sekolah itu berada. Jadi misalnya SMA 15 itu ada di RW berapa, RW berapa, Kelurahan Sambiroto. Nah, itu yang 0. Yang 0. Maka Ibu dan Bapak ya sedikit ayam kalau posisinya tinggal bersama dekat dengan satuan pendidikan dalam satu RW. Untuk kelurahan itu dihitung berdasarkan jarak antara sekolah dengan kantor kelurahan. Seperti itu. Jadi, nah ini Ibu dan Bapak, ada kemungkinan anak-anak yang ada di Kelurahan Kedung Mundu, ini contoh-contohnya. Untuk kasus yang lain bisa terjadi. Kedung Mundu itu terukur jaraknya kantor Kelurahan Kedung Mundu dari SMA 15 itu cuma 0,4 km. Sementara di Sambiroto, antara SMA 15 Kelurahan Sambiroto, itu 1,3.
gitu. Jadi cuman nah sekarang jalan tengahnya adalah anak-anak calon peserta didik yang ada di se-RW dengan SMA 15 itu diakomodir untuk 0 km bukan 1,3. Katakan Pak. Selanjutnya Pak Agung, yeah. Untuk calon siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah, apakah dokumen domisili dari kelurahan atau kecamatan, atau hanya cukup dari pondok pesantren, Pak? Monggo, Pak Agung. Jadi kalau pondok pesantren itu bisa mengikuti jalur afirmasi, Bapak. Ya, selain kalau afirmasi itu nanti perlakuannya beda artinya dia tidak ngagem zona. Jadi nanti surat keterangannya adalah surat keterangan dari penyelenggara pondok pesantren. Ya, dari penyelenggara pondok pesantren nanti akan kami sudah link dengan data dari dinas sosial, Bapak, tentang pondok-pondok pesantren mana yang gampangannya sudah diakui oleh dinas sosial, dan itu menjadi persyaratan. Gitu. Nah, akan link dengan sana, nanti akan masuk ke dalam jalur afirmasi. Ya, itu lagi nanti nanti Pak. Mau dilanjut apa pertanyaan selanjutnya? Monggo kalau masih ada hal yang. Pertanyaan selanjutnya Pak Agung, informasi zona kelurahan di Kota Semarang atau di kota lain dapat diakses di web menu apa, Pak? Ngaten. Itu ada di menu PPDB, Bapak ya, siap PPDB. Di sana tinggal ada itu Pak ya. Terus nanti tinggal dibuka kemudian laras. Nanti di sana ada ada portal khusus untuk salah satu diantaranya zona, kemudian kuota itu sampun wonten Pak di. Nanti monggo selanjutnya Pak Agung. Jika jarak dari rumah ke sekolah lebih dekat daripada jarak kelurahan ke sekolah, apakah bisa menjadi pertimbangan atau mutlak dihitung dari kelurahan ke sekolah? Sebagaimana saya sampaikan, Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak tinggal se-RW dengan sekolah tersebut itu 0 km. Nah, di luar RW itu diperlakukan sama, yaitu jarak antara kantor kelurahannya dengan sekolah. Ya, jadi beruntung yang di RW Pak Agung ya. Selanjutnya Pak Agung masih ada pertanyaan ini. Rumah saya di Sambiroto, kakak saya di Telogosari. Apakah bisa mendaftar di SMA 15 dengan surat keterangan domisili? Saged. Cuma surat keterangan domisilinya menyatakan bahwa beliau sudah tinggal setahun di Kelurahan Sambiroto. Saged. Surat keterangan lurah Pak Agung ya? RT RW langsung kelurahan. Kemudian saya lanjutkan dari hasil chat ini Pak. Kami harus memilih dulu Pak beberapa pertanyaan. Ini Pak dari Ibu Dwi Sulistiawati. Sesuai alur pendaftaran, apabila ada ganti pilihan sekolah atau penjurusan, dilakukan di bagian mana? Sebelum cetak nomor pendaftaran atau sesudah cetak nomor pendaftaran? Ibu dan Bapak, pilihan sekolah termasuk pilihan peminatan, kemudian pilihan jalur atau pilihan SMA mau pindah ke SMK dan seterusnya, itu dilakukan setelah Ibu dan Bapak mendapatkan ID. Nah, ID sama password nanti akan dibuat sendiri karena biar mudah diingat oleh yang bersangkutan. Jadi masuk dulu menggunakan ID dan password itu ke sistem, baru melakukan perubahan.
di sistem nanti sudah ada akun-akun untuk slot-slot tertentu yang di situ menu-menu tertentu yang untuk perpindahan macam-macam itu. Baik perpindahan peminatan, perpindahan sekolah atau perpindahan jalur atau perpindahan SMA. Jadi menggunakan masuk dulu, daftar dulu, dapat nomor pendaftaran dulu. Nah, ID sama password itu yang digunakan. Ya, selanjutnya Pak Agung, untuk pembuatan akun bisa dilakukan sekarang atau besok pada hari pas pendaftaran. Pak Agung. Akun itu akan dibuka mulai tanggal 17. 17. Ya, jadi sekarang belum bisa. Kalau sekarang mau ada fitur demo, kalau Ibu dan Bapak mau mencoba dulu sakit. Tapi fitur demo itu Ibu dan Bapak belum masuk ke dalam sistem, ya, hanya Ibu dan Bapak pengen tahu fitur-fiturnya apa saja yang di PPDB itu sakit. Sudah bisa dibuka. Untuk RW, saya kira di web ada ini Pak, ada pertanyaan dari RW, nanti di web ada. Kemudian pertanyaannya daya tampung, saya yakin di web ada, nanti Bapak Ibu bisa dibersani. Tadi daya tampung SMA sudah dijelaskan oleh Pak Agung. Kemudian ini Pak yang agak mungkin perlu penjelasan dari Pak Agung. Untuk nilai peminatan, mungkin agak tahunya kita sementara ini IPA IPS Bapak. Contoh MIPA harus nilai 552, itu nilai dari mana? Maaf, saya bingung. Itu bobot Bapak, itu bobot. Jadi, ngaten, setiap peminatan itu memerlukan memerlukan bobot yang berbeda, disebabkan karena memang ada karakteristik mata pelajaran yang beda-beda. Jadi, misalnya IPA 5, kalau Kang Putra milih IPA, nanti nilai semester 1 sampai nilai semester 5 yang dirata-rata di surat keterangan itu akan dikalikan 5. Jadi nilai itu bukan nilai anak-anak, tapi itu bobot. Nanti akan dikalikan dengan, sistem akan bekerja mengalihkan dengan nilai yang diinput dari calon peserta didik. Pak. Berarti ini termasuk poin penting Pak Agung ya, untuk menentukan kira-kira kalau IPA bagaimana, IPS gimana itu Pak? Makanya sejak awal tadi saya aturke kepada Ibu dan Bapak, setelah jarak dan Bapak usia, kalau usia kan kita saling tidak tahu ya. Jadi sekian pendaftar itu bocah umure piro tua sapa kan kita tidak tahu. Nah, yang kita bisa antisipasi setelah jarak itu itu nilai itu. Agar artinya misalnya kuota MIPA di SMA 15 cuma 7 kelas kali 36. Nah, nanti di jurnal kan tampak, wah itu kok wis sakmene. Perhitungannya kok kira-kira abot. Nah, ini bisa pindah sekolah, pindah jalur, atau bisa juga pindah ke SMK juga bisa. Ada keleluasaan itu. Selanjutnya Pak Agung, ada pertanyaan lagi nih. Kalau mau pilih SMA 15, pilihan 1 IPA, pilihan 2 IPS, apakah dimungkinkan? Monggo Pak Agung. Ibu dan Bapak, ini yang agak berbeda dengan tahun yang lalu. Ya. Ibu dan Bapak itu calon peserta didik diberikan hak untuk bisa milih 3 sekolah yang ada di zona. Tetapi satu sekolah itu hanya 1 peminatan. Jadi tidak bisa misalnya Ibu dan Bapak milih, aku pengen anakku di SMA 15, maka milih 3 peminatan. Kebetulan kami tidak punya bahasa dan budaya. Aku milih 2 peminatan, MIPA sama IPS. Tidak bisa. Jadi ini yang berbeda dari tahun lalu. Ibu dan Bapak bisa milih 3 sekolah, tetapi di setiap sekolah hanya 1 peminatan. Misalnya di kelurahan itu ada masuk SMA 15, ada SMA 11, SMA 2. Nah, SMA 15 IPA-nya, IPS-nya di SMA 2, IPS-nya di SMA 11 misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa satu sekolah itu memilih lebih dari 1 peminat. Apalagi milih 3 jurusan Pak ya? Tidak bisa. Sudah pasti tidak bisa karena tidak semua sekolah punya 3 jurusan. Pak.
Kemudian ini Pak Agung, ini pertanyaan sebetulnya mendasar, tapi mungkin perlu dijelaskan oleh Pak Agung pada Bapak Ibu yang sedang mendengarkan acara ini. Jika tidak diterima di sekolah satu, apakah secara otomatis dialihkan pemfilterannya ke pilihan 2? Monggo Pak Agung. Oke, Ibu dan Bapak, prinsipnya makaten. Benar, ketika Ibu dan Bapak sudah milih sekolah, satu di SMA 15, SMA 2, SMA 11 misalnya, atau seperti itu nanti betul. Ketika tidak memenuhi atau tidak diterima di sekolah satu, akan disalurkan pada sekolah lain. Bahkan di sana Ibu dan Bapak nanti akan diberikan pilihan ketika di sekolah-sekolah yang tidak di dalam zona itu tidak diterima, akan ditawari mau disalurkan atau tidak. Nah, kalau mau disalurkan, tidak diterima di zona, akan disalurkan sekolah di luar zona. Itu ada pilihan. Kalau yang tahun lalu bedanya, otomatis sistem itu menyalurkan sekolah di luar zona. Sekarang ditawani. Kalau tidak kersa, ya tidak disalurkan. Tapi yang di dalam zona pasti disalurkan. Pak. Selanjutnya Pak Agung dari Bu Ratna ini. Bapak mau tanya, kalau kakak baru berlaku 10 bulan, yang dikirim nanti tetap kakak barunya atau bagaimana Bapak? Monggo Pak Agung. Untuk kakak itu 1 tahun Pak, jadi ngagem kakak lama saja. Ngagem kakak lama saja. Kalau tidak pindah tempat ya, karena kemarin ada proses pemekaran beberapa kelurahan di Kota Semarang, ngagem kakak yang lama saja. Selanjutnya Pak Agung, untuk batasan umur mungkin bisa dijelaskan ketentuannya. Monggo Pak. Ya, untuk SMA maksimal 21 tahun. Oh iya. Ada lagi Pak, lagi urgen ini Pak. Tentang aturan satu sekolah hanya bisa 1 peminatan. Kalau 1 sekolah 2 peminatan melalui 2 jalur berbeda, apakah bisa? Monggo Pak. Ya, 2 jalur itu Ibu dan Bapak hanya dimungkinkan kalau menggunakan jalur zona dan jalur prestasi. Ya. Jadi itu kemungkinannya hanya itu, dua jalur. Ibu dan Bapak bisa menggunakan 2 jalur itu, jalur zona dan jalur prestasi. Nah, masuknya nanti melalui jalur prestasi, milih jalur prestasi yang di dalam zona. Seperti itu. Artinya kalau tempat tinggalnya itu mengkhawatirkan aku kok harus dulu kalah itu. Aku mengambil jalan prestasi saja, tapi prestasi di dalam zona. Nanti prestasinya akan dipertimbangkan di dalam seleksi. Kemudian selanjutnya untuk afirmasi Pak Agung, kasus afirmasi. Pertanyaannya begini Bapak, untuk pemegang KIP tapi tidak terdaftar di BDT, apa bisa daftar lewat jalur afirmasi? Oh, ngaten. Ibu dan Bapak di Pergubnya memang itu sudah terdaftar di BDT. Jadi kita mengikuti Pergub ini. Tampaknya pertanyaan yang dari halaman chat sudah habis nih Pak Agung. Tapi nanti tentunya apabila nanti ada pertanyaan, mungkin Pak Agung bisa memberikan solusi. Apakah langsung ke web, di sana ada center informasi, center information atau bagaimana, sehingga nanti dari orang tua bisa menanyakan. Oh, ada tambah lagi nih Pak. Sebentar Pak. Pertanyaannya adalah, kalau seleksi di jalur zonasi, nilai rapot ada dampaknya atau sebagai pelengkap saja? Enggak Pak Agung? Ada Bapak, ada. Terus ngaten. Di jalur zonasi itu yang pertama jarak. Tapi kan mungkin jaraknya sama Bapak. Artinya contoh Sambiroto yang tidak se-RW itu kan 1,3. Nah, 2 anak ini sama di Sambiroto, karena jarak zonanya 1,3. Kan jaraknya sami Bapak. Nah, nanti seleksinya bagaimana? Dipilih sing tuwa umur.
Yang lahir sik, sekolah sik. Nah, ketiga kalau jaraknya sama, umurnya sama, nah baru nilai itu akan dipertimbangkan. Jadi tetap ada, tetap dipakai untuk pertimbangan. Angkatan Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Pak mau tanya kalau usia anak saya lebih muda, bisa nggak ada kesempatan diterima? Dan saat ini KSN online berarti akan dibantu juga infonya via online. Jika coba SMA lain, mohon info. Kata sebentar Pak, tadi sebentar. Lagi ini agak disingkat-singkat ini Pak. Ya, Pak mau tanya kalau usia anak saya lebih muda, bisa tidak ada kesempatan diterima? Iya. Dan saat ini KSN kesana apa ini? KSN online berarti akan dibantu juga infonya via online jika coba SMA lain. Mungkin begini Pak, minta informasi jika seandainya ada permasalahan tadi, apakah bisa lewat telepon, begitu kemungkinan Pak? Iya, Bapak, kalau Bapak Ibu yang berminat ke SMA 15, di depan sekolah kami sudah masang banner informasi dan setiap hari kami sudah melayani informasi dari orang tua siswa. Ada hotline kami dan ada petugas fisik yang siap melayani informasi itu. Monggo bisa tindak ke sekolah. Prinsipnya umur itu, kalau pakai prinsip zona itu yang utama memang jarak. Jadi umur itu sekalipun lebih muda tidak ngaruh kalau jaraknya lebih dekat. Nah kalau sama jaraknya, nah baru nanti umur seperti itu. Jadi monggo bisa diakses layanan kami melalui papan informasi yang sudah ada atau ketemu dengan petugas. Kami setiap hari sudah menyiapkan petugas untuk melayani informasi. Hari-hari ini sampun mulai banyak Bapak yang datang. Tapi nyuwun pangapunten Ibu dan Bapak, kalau tindak ke sekolah itu nyuwun bersabar karena protokol kesehatannya kami jaga ketat. Nanti kalau 37,5 Ibu dan Bapak daturi kondur ya bersabar. 35 Pak ya. Iya, nanti putranya aja yang enggak. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, tadi Pak Agung telah memberikan informasi. Apabila nanti pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di Bapak Ibu, tetapi belum bisa terjawab pada kesempatan ini, call center dari SMA 15 Semarang sudah dibuka, sehingga monggo nanti bisa menghubungi dari tim di sana dan akan dilayani secara penuh. Selanjutnya Pak Agung, untuk afirmasi tenaga kesehatan, tadi disebut sebagai prioritas utama, apakah harus lewat seleksi? Monggo Pak Agung. Iya, tetap seleksi Bapak, karena kuotanya maksimal hanya 5% dari kuota yang disediakan. Pertanyaan selanjutnya Pak Agung, masih tentang KK yang berlaku 10 bulan. Kalau KK lama dikirim berarti pakainya fotokopi. Karena penjelasannya begini mungkin Pak Agung, kalau kita punya KK baru, tanggalnya baru, kemudian KK lama biasanya ditarik oleh dapil, maka dari itu apakah bisa menggunakan fotokopi? Monggo Pak. Saged. Nanti KK yang baru diasto, KK yang lama fotokopian diasto. Untuk membuktikan bahwa memang rumahnya tidak pindah, hanya KK-nya yang berubah posisi karena ada pemekaran kalau ini Bapak. Saged. Ya, selanjutnya Pak Agung. Kalau jalur zonasi agak mengkhawatirkan, itu bisa ambil jalur prestasi. Apakah harus ada nilai kejuaraan atau hanya nilai raport? Betul, Pak Haji, matur nuwun. Yang jalur prestasi bisa hanya menggunakan nilai saja bisa. Jadi kejuaraan itu kan untuk menambah ya bonus nilai ya Ibu dan Bapak Haji. Tapi yang utama adalah nilai raport tadi yang semester 1 sampai 5. Saged. Selanjutnya Pak Agung, kalau rumahnya Kelurahan Sendang Mulyo, anaknya punya prestasi dan kebetulan orang tuanya sebagai petugas kesehatan COVID, sebaiknya melalui jalur apa ini Pak? Pengetahuan, iya. Ibu dan Bapak,
Ini berdasarkan pengalaman ini, berdasarkan pengalaman. Zona itu contoh dari banyak sekolah di Kota Semarang, Bapak. Ini pengalaman tahun yang lalu. SMA 15 itu jarak yang terdekat diterima itu hanya 1,3 tahun yang lalu. Artinya kalau dari kelurahan itu terpantau di zona sana sudah lebih dari 1,3, kan ngagem zona sudah sulit Pak J. Nah, maka disarankan masuk ke jalur prestasi atau jalur afirmasi. Nah, untuk kalau itu ada tenaga kesehatan, Bapak Ibu tenaga kesehatan itu yang pejuang COVID punya kuota khusus loh itu 5% di jalur afirmasi itu. Ya. Itu bisa dimanfaatkan. Ya. Saya lanjutkan Pak Ye. Karena tadi Pak memberikan waktu cukup banyak, semua saya baca nih Pak. Tinggal 2 pertanyaan Pak kalau nggak ada tambahan ini Pak. Pak, kalau kelurahannya di Sendang Mulyo, apakah kesempatan masuk zonasi di SMA 15? Saya monggo Pak, ini pertanyaan yang monggo dijawab Pak. Iya, Bapak nanti dipersani di web PPDB SMA 15 itu sudah tercantum kelurahan mana saja yang masuk zona itu sana. Jadi itu tidak hanya beberapa kelurahan tapi banyak Ibu dan Bapak. Kalau di sana ada yang ngagem jalur zona, cuman diperhitungkan juga jaraknya. Nyuwun pangapunten di dekat SMA 15 itu posisi perumahan itu banyak yang di Kedung Mundu sama yang di yang di Sambiroto sendiri. Tahun lalu sebagai gambaran hanya masuk dari zona itu cuma 1,3 km. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Kalau di zona masuk, ya prinsipnya bisa. Hanya Ibu dan Bapak pasti mempertimbangkan daya tampung dan jumlah pendaftarnya. Ini pertanyaan yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Agung, tapi biar marem yang bertanya, saya sampaikan Pak Agung. Izin bertanya Pak, tahun kemarin di zonasi yang sama, tetapi kecepatan waktu mendaftar menjadi prioritas diterima. Apakah tahun ini juga demikian? Monggo Pak Agung. Inggih, itu yang tahun lalu agak merepotkan kami juga Pak, sekolah. Alhamdulillah sudah diperbaiki sistemnya, prinsipnya tidak cepat-cepatan Pak. Ini kalau pandemi cepat-cepatan ya nanti repot juga. Enggak Pak, mboten, terus tidak ada klausul itu tentang. Enggak ada cepet-cepetan Pak Agung ya? Mboten. Ini tinggal 1 pertanyaan Pak Agung. Yang terakhir ini dari Bu Dwi Sulistiawati. Apakah ada hubungannya dengan SMA ini Pak? Pertanyaan begini. Maaf agak menyimpang sedikit tentang aturan yang 1 RW dengan sekolahan dihitung 0 km. Apakah itu juga berlaku di zonasi SMP? Bapak dan Ibu, untuk SMP nyuwun pangapunten itu sistemnya agak berbeda karena itu ada di dalam pengelolaan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ibu dan Bapak saged bisa membuka di web SMP, ya. Karena di sana RW mana saja yang akan masuk nilai lingkungan, kemudian RW berapa dan RT berapa itu yang masuk, dan keputusan ini sudah kami konfirmasikan kepada Bapak Lurah di kelurahan itu. Itu saya jawab. Tuh, Pak Adi langsung perso itu. Lagi karena SMP itu Pak. Iya, langsung perso Pak Adi. Kemudian ini Pak, ucapan terima kasih yang banyak kepada ucapan terima kasih kepada tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian selanjutnya cekap ini. Saya kira itu Pak Agung, karena pertanyaan sudah ada 1 pertanyaan yang muncul Pak. Iya.
Apakah mau tanya Bapak, waktu pendaftaran di jam kerja apa bisa sampai malam? Ada pertanyaan nih. Monggo Pak Agung. Inggih, Ibu dan Bapak, jam kerja di PPDB dan bagi kami ASN untuk pemerintah provinsi selama masa pandemi itu jam 8 sampai jam 13. Tapi PPDB-nya bisa diakses sampai jam 15 Ibu dan Bapak. Jam 8 pagi sampai jam 15 setiap hari. Malam Pak, istirahat Pak. Waduh, ini aja lagi Pak. Lagi kita mendaftar, nanti kita Saya kira untuk pertanyaannya cukup ini Bapak. Pak Agung, nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu orang tua yang saat ini sedang mengikuti FitCon ini, nanti masih ada beberapa pertanyaan. Pak Agung tadi sudah membuka diri, tidak hanya informasi khusus SMA 15, tapi mungkin dengan SMA yang lain, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dari tim call center di SMA 15 terkait dengan PPD. Sebelum saya tutup, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Agung yang telah membantu dari orang tua khususnya SMA Negeri 42 dalam mengakses kegiatan PPD ini sehingga orang tua di SMP 42 dapat paham tentang kegiatan pendaftaran. Kemudian terima kasih juga dari orang tua siswa, wali murid dari SMA Negeri 42 Semarang. Semoga dengan layanan tentang pemahaman pendaftaran ke SMA nanti dapat membantu kegiatan atau rangkaian pendaftaran Bapak Ibu di sekolah SMA atau SMK. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tim juga mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Agung. Semoga kerjasama untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan lebih tingkatkan sehingga keakraban dua sekolah itu dapat terjalin. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.